Halo, kembali lagi berjumpa bersama saya Gilang Ramadan dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 32 Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perlawanan terhadap Belanda di Perang Padri. Perang Padri merupakan peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 sampai 1838. Perang Padri awalnya terjadi karena adanya perbedaan prinsip mengenai agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Namun, lama-lama Perang Padri menjadi perjuangan melawan penjajah Belanda. Karena kaum Padri dan kaum adat bergabung jadi satu berjuang melawan Belanda. Penyebab terjadinya Perang Padri karena adanya pertentangan dari kaum Padri atau kelompok ulama terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi di masyarakat. Kebiasaan tersebut seperti judi, sambung ayam, minuman keras, tembakau, maupun menggunakan hukum makriarat untuk pembagian warisan. Sebelumnya, masyarakat sudah berkata akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Namun, masyarakat masih tetap menjalankan kebiasaan tersebut dan membuat kaum Padri marah hingga terjadinya peperangan. Perang Padri bisa disebut juga sebagai perang saudara karena dalam perang tersebut melibatkan Minang dan Mandailing. Kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sementara kaum adat dipimpin oleh Sultan Arifin Muningsyah. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern, gerakan pembaruan Islam tersebut dikenal sebagai Gerakan Padri karena merekalah menunaikan ibadah haji di Mekah. Suatu kelompok yang terdiri dari 3 orang haji kembali ke Minangkabau sekitar 1803 atau 1804. Mereka terilhami oleh penaklukan Mekah oleh kaum pembaharu. Kemudian mereka ingin memperbaharui masyarakat Minangkabau. Pimpinan-pimpinan utama kaum Padri diberi gelar kehormatan Minangkabau untuk pada guru agama yakni Tuanku. Salah satu pemimpin yang paling terkemuka adalah Tuanku Imam Bonjol. Selama Perang Saudara meletus yang ingin melakukan pembaruan, kaum Padri menghadapi perlawanan sengit di tanah datar dan di daratan-daratan rendah. Namun, kaum Padri mampu meraih kemenangan pada tahun 1815. Sebagian besar keluarga kerajaan Minangkabau terbunuh di tanah datar. Dalam perang saudara tersebut, kaum adat mulai mendesak dan meminta bantuan Belanda pada tahun 1821. Mereka menandatangani suatu perjanjian penyerahan Minangkabau kepada Belanda, padahal mereka sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan real. Tak lama itu, serangan pertama Belanda dilakukan kepada kaum Padri. Serangan tersebut mampu memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort van de Kapellen. Sementara itu, kaum Padri mengusung strategi dan kekuatan di Lintau. Pada tahun 1822, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Govinat oleh kaum Padri. Dalam peristiwa itu, Kapten Govinat terluka dan tewas. Pada September tahun 1822, Belanda kembali ke Batu Sangkar setelah tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Nan Renceh. Namun keterlibatan Belanda membuat keadaan semakin kacau dan rumit karena Belanda malah ikut mencampuri kaum adat. Pada tahun 1833, kaum adat bergabung dengan kaum Padri dan bersama-sama berjuang melawan Belanda. Pada Januari tahun 1825, terjadi gencatan senjata dengan adanya perjanjian Masang karena Belanda menyadari menghadapi peperangan yang berat. Apalagi di waktu bersamaan Belanda juga menghadapi perang di Eropa dan juga melawan perang di Ponegoro di Jawa yang mengeluarkan banyak biaya. Kaum Padri yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mencoba melakukan pemulihan kekuatan dan mencoba merangkul kaum adat untuk bersama-sama berjuang melawan Belanda. Lahirlah konsensus bersama yang berusaha menegakkan ajaran Islam dan Al-Quran di tanah Minangkabau. Pada tahun 1832, perang kembali terjadi dan kaum Padri dapat dikalahkan meski
Turki mendapat bantuan dari Aceh. Pada tahun 1833, Belanda mulai melancarkan serangan-serangan baru, apalagi menyadari tidak lagi melawan kaum Padri, tapi juga seluruh masyarakat Minangkabau. Belanda menutup pesisir barat yang merupakan garis bantuan ekonomi dan pesisir timur yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau. Pada tahun 1837, kota Bonjol yang berbenteng akhirnya dapat direbut. Namun, Tuanku Imam Bonjol mampu melarikan diri, akan tetapi kemudian menyerah. Selanjutnya, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Periangan, kemudian Ambon, dan akhirnya Manado. Perang Padri berakhir pada tahun 1838 di Dalu-Dalu dengan kemenangan Belanda. Semua perlawanan rakyat Minangkabau berhasil ditumpas Belanda. Padang Sebo-Venlanden di bawah kendali Hindia Belanda dan Kerajaan Pagaruyung akhirnya menjadi bagian Pax Nederlandika. Selanjutnya, Belanda mampu menguasai Minangkabau dan mengandalkan para kepala adat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.